Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif Nurul Bida selaku pengasuh Pondok Pesantren SPK Melalui Bandung Tidak. Ada bapak pengurus dan ada teman-teman yang berbahagia dan tidak lupa ada kedua orang tua di rumah, semoga sehat selalu dan baik buat mereka. Nah, jadi pada malam hari ini aku bakal presentasiin pelajaran akidah akhlak. Di sini aku bakal jelasin tentang akhlak berpakaian, akhlak dalam perjalanan, akhlak bertamu, dan akhlak menerima tamu. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke akhlak berpakaian. Jadi pakaian itu apa sih? Pakaian itu ialah segala sesuatu yang kita kenakan atau yang kita pakai. Contohnya seperti baju, gamis, rok, celana, gitu. Nah, berpakaian itu bentuknya ada dua, yaitu yang pertama untuk menutup aurat dan yang kedua itu untuk menyatakan identitas kita. Nah, dalam berpakaian kita tuh, apalagi kita orang Islam ya, kita tidak boleh mengenakan pakaian ketat, mengenakan pakaian yang menunjukkan aurat kita, jadi bajunya tuh terawang, bajunya tuh terlalu ketat, bajunya tuh pokoknya mengundang syahwat itu tidak boleh. Jadi kita tuh diperbolehkan menggunakan baju yang baik buat kita, yang pantas kita pakai, yang menutup aurat gitu, nggak tembus pandang, nggak mengundang syahwat kayak gitu. Terus habis itu ada berhias. Jadi berhias itu ialah upaya memperindah diri, tapi kita boleh berhias, memperindah diri, tapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya berhias itu seperti kita pakai make up, terus habis itu menggunakan aksesoris kayak gitu. Tapi kayak misalkan contohnya kita berhias menggunakan make up kayak gitu, kita nggak boleh berlebihan gitu. Terus kita tuh niatnya berhias itu tuh niatnya untuk ibadah, kita nggak boleh tabarut. Tabarut tuh kayak kita tuh berhias untuk biar kita tuh pengen pamerin kecantikan kita kayak gitu tuh nggak boleh. Jadi dalam berhiasnya itu Islam memberi batasan-batasannya. Nah, terus habis itu kita masuk ke adab dalam perjalanan. Jadi perjalanan itu ialah keluarnya seseorang dari rumahnya. Jadi seorang yang pergi untuk meninggalkan rumah, baik dengan berjalan kaki atau menggunakan alat transportasi untuk menuju tempat tujuan yang dituju. Nah, sebelum perjalanan kita tuh lebih baik musyawarah bersama keluarga kita, terus melakukan sholat istikharah kayak gitu. Terus habis itu sebelum kita pergi, kita tuh berpamitan dulu kepada para keluarga. Terus habis itu hendaknya apabila kita pergi itu kita tuh mengajak istri dan keluarga. Nah, terus habis itu sebagai wanita kita tidak boleh berpergian sendiri. Jadi kita tuh harus memiliki pendamping yang soleh. Terus dalam perjalanan itu kita tuh harus bisa mengembangkan wawasan kita. Nah, terus habis itu kita masuk ke akhlak bertamu. Jadi bertamu itu apa sih? Bertamu itu ialah mengunjungi rumah sahabat atau seseorang. Nah, jadi manfaat dari bertamu itu jadi menjalin tali persaudaraan, mempererat silaturahmi seperti itu. Nah, terus habis itu tapi dalam bertamu itu kita tidak boleh sembarang waktu. Jadi nggak boleh asal-asalan, kita tuh nggak mikirin kayak misalkan kita malah udah jam 9 malam, jam 10 malam kita malah bertamu, itu nggak boleh karena itu kan waktu istirahat gitu. Jadi kita tuh dalam bertamu kita tuh harus memahami waktu. Terus itu sebelum pulang kita tuh harus pamit. Terus itu dalam bertamu kita tuh harus jauh membina persaudaraan dan menjadikan waktu bertamu itu untuk sebagai sarana media berdakwah. Terus habis itu kita masukkan dalam akhlak menerima tamu. Jadi menerima tamu itu ialah kita tuh menyambut tamu yang datang ke rumah kita. Jadi kita tuh dalam menerima tamu kita tidak diperbolehkan untuk membedakan status sosial. Terus itu dengan menerima tamu kita tuh bisa meningkatkan kesabaran karena tamu tuh nggak semuanya sama, orang tuh nggak semuanya sama, ada yang sikapnya gini lah, ada yang sikapnya gini, ada yang sikapnya gini. Nah, terus habis itu kita tuh harus mengembangkan kita harus mengembangkan pribadi kita menjadi lebih baik dengan sikap memuliakan para tamu kita. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.